Apa tujuan hidup kita orang Kristen? Ingat? Menjadi berkat. Menjadi seperti Yesus. Makanya kita nyanyi, ingat? Bahwa itu semua benar, tapi itu bisa dirangkumkan jadi satu kalimat bahwa menjadi seperti Kristus. Nah, waktu itu saya udah bilang, saya bakal bicara ini kali bagaimana kita bisa menjadi seperti Kristus ya. Oke, kita langsung mulai ya. Kita buka di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ada yang bisa baca? 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terus? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oke, jadi di sini bagaimana kita bisa menjadi tumbuh dewasa, menjadi serupa Kristus. Itu pertama di sini bilang marilah kepadaku. Nomor 1, kita mesti datang kepada Yesus. Kita mesti bersekutu dengan Yesus. Kita mesti mengenal Dia terutama. Ya, sebab orang banyak yang bilang kadang-kadang suami istri aja kalau udah bersatu kan jadi mirip juga ya. Jadi emang kita itu bisa nyerap gitu kan. Nah, di sini dia bilang, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kita letih lesu berbeban berat. Dalam dunia ini, apalagi belakangan, ada COVID-19. Saya tuh kalau lihat tuh gara-gara COVID-19 ya, orang-orang semua banyak yang terefek. Ya bagus lah yang nggak terefek, tapi majority even Kristen pun terefek. Kan Tuhan bilang ya, sekali lagi aku akan menggoncangkan. Nah, cuma kerajaan Allah itu yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau kita bisa baru nggak tergoncangkan kalau kita berada di dalam kerajaan Allah ya. Kita melihat, jadi Yesus kan emang juga ya waktu dia 12 rasul, itu juga dia panggil kan, dia bilang kan, waktu dia menetapkan ke-12 rasul untuk menyertai dia 3,5 tahun. Jadi persekutuannya tuh kuat gitu ya. Nah, baru sesudah itu kita baru bisa diutus sama Tuhan. Kalau enggak malah nanti takut jadi batu sandungan ya. Jadi kalau kita belum benar-benar, maksudnya ya saya tahu kita belum serupa Kristusnya maju, tapi belum 100%. Tapi kalau kita tuh masih belum, mendingan jangan kita belaga-belaga malah jadi batu sandungan, orang malah nggak mau sama kita ya, nggak mau terima Tuhan ya. Nah, yang saya lihat ini sebetulnya kalau kita tuh sudah hidup dalam Tuhan, kita tuh harus berubah. Kalau kita tidak ada perubahan, itu tanda tanya besar. Ya, jadi belakangan ini di lansia kan yang kita lagi mengupas lansia, perempuan Samaria, dia itu outcast. Dia tuh punya 5 suami, habis itu hidup sama laki yang bukan suaminya, makanya orang itu sampai dia mau nimba air tuh mesti jam 12 siang. Sebabnya kalau semua nggak mau sama dia, nggak mau deket. Tapi dia sesudah dia berjumpa pribadi dengan Yesus, ngobrol kalau kita lihat nggak ada sampai setengah jam, itu dia bisa jadi evangelist. Ya kan? Saya bilang dia evangelist, sebab dia waktu ngomong ke orang Samaria itu semua pada mau terima Yesus. Kalau dia mau evangelis jerit-jerit tapi nggak ada yang mau terima, itu ya nggak ada gunanya. Tapi ini orang sampai mau menerima melalui dia, ya. Jadi kita lihat Paulus. Kita coba buka Filipi 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Terus, Ya, Ya, Tuhan. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Oke. Jadi ya, kita ngelihat ya, Paulus sesudah dia terima Yesus, dia tuh orangnya dulu, kalau secara manusia, gaya dia. Dia orang Farisi, maksudnya mata manusia ya. Pengetahuan ininya bagus, semuanya bagus. Tapi itu aja dia bisa lihat sampah. Sebab dia udah berubah cara pikirannya. Makanya saya melihat ya, yang dulu menurut dia keuntungan. Orang yang saya lihat masih membanggakan. Wah, dulu saya gini, dulu saya gini. Saya udah gitu, kalau dulunya yang keren ya, itu juga udah. Ini Paulus saja enggak. Kok dulunya menakutkan, mengerikan, malah masih bangga. Itu saya juga ragu-ragu. Apa Tuhan itu yang jadi ininya dia, atau dia tuh lebih bangga dengan dirinya sendiri ya. Di situ ya. Jadi di sini kita bilang, nomor satu kita mesti mengenal pribadi Kristus. Dan kalau bisa tuh yang very intimate sebagai suami istri ya. Oke, sekarang yang kedua. Ini dikatakan apa itu, pikul yang kupasang dan belajarlah padaku. Belajar pada Tuhan ya. Jadi kita belajar terutama karakter Tuhan. Di sini Tuhan bilang belajar, ini karakternya yang dia bilang. Aku lemah lembut dan rendah hati. Ya kan? Jadi apa itu, kita melihat bahwa lemah lembut. Lemah lembut itu kan meekness ya. Bukan weakness ya. Meekness ya. Itu apa itu, strength under control. Punya kuasa tapi dia bisa ngontrol. Enggak lepas saja semua-muanya gitu ya. Kita tuh suka mikir, oh ya, kita tuh suka jadi penasaran, ngotot gitu ya, mau ngajarin orang. Tapi no, kita tuh mesti nanya Tuhan semuanya. Kita ngajarinya, makanya Tuhan kan bilang di Lukas, sebentar, itu di Lukas mana ya? Lukas 10 ayat 3. Lukas 10 ayat 3. Kita buka. Pergilah, sesungguhnya aku memutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Oke. Jadi di Yesus gitu ya. Setelah dia bilang marilah datang kepadaku, sesudah kita mengenal dia secara pribadi, kita udah benar, kita mesti pergi ya. Nah, di sini dibilang pergilah seperti anak domba ke tengah serigala. Saya tahu kalian sering dengar ini. Mengapa dibilang anak domba? Sebab anak domba itu kelihatannya itu Lugu. ya, enggak nakutin. Jadi jangan kita tuh malah jadi serigala ke tengah anak domba. Anak dombanya lari semua. Gak bakalan kita itu mau ngomong berbusa-busa, mereka gak mau dengar. Tapi dunia luar itu kayak serigala, kita harus sebagai anak domba. Ya, jadi kita itu tidak menakutkan. Pertama, tidak menakutkan. Kedua, kita tuh attractive. Serigala kok lihat anak domba kan, wah matanya hijau, ya kan? Dan emang anak domba itu sebetulnya sebagai makanan. Tapi kita bukan buat dimakan. Tapi semua orang soulnya tuh kering. Semua orang luar itu sebetulnya dalamnya tuh lapar dan haus ya. Makanya apa itu, jadi semua kok denger kita, wow, semuanya mau dengerin kita. Tapi kok kita jadi serigala, jangankan ada yang mau datang. Itu kita mesti tahu ya. Itu lemah lembut. Nah, apa itu di sini Tuhan dan yang kedua itu humility, humble ya. Kita nggak boleh sombong. Ya. Sekarang kalian yang saya belajar belakangan, yang saya berasa juga benar, humility, kesombongan itu sebetulnya self-centeredness. Kan kita bilang kita sombong itu sebab kita berasa kita nggak bergantung, nggak mau bergantung. Even sama Tuhan pun enggak. Makanya waktu
apa itu si setan bohongin si Hawa kan, nanti kamu jadi seperti Tuhan, jadi nggak perlu Tuhan lagi. Emang itu semua orang itu kayak mau jalannya sendiri. Nah, dan kita melihat ya, ini kita itu bisa pembentukan karakter itu, bagaimana kita dapat pembentukan karakter? Pertama, baca Bible, firman Tuhan. Firman Tuhan itu Tuhan aja sendiri bilang, apa itu? Orang sesat gara-gara tidak mengetahui firman Tuhan dan kuasa Allah. Jadi saya melihat nggak ada yang bisa ngomong, oh firman Tuhan lebih bagus dari firman Allah. Tapi juga nggak ada yang bisa, kuasa Allah. Tapi juga nggak ada yang bisa ngomong kuasa Allah lebih bagus dari firman Tuhan. Itu dua-duanya sama pentingnya, sama semua. Memang ada orang pakai firman Tuhan yang jadi batu sandungan. Tapi kalau saya bilang, kalau orangnya jadi batu sandungan, jangan firmannya yang dikatain. Iya kan? Ya. Saya ingat dulu, saya saya sering dengar, masa jadi Kristen? Abisnya lihat aja orang Kristen kayak gitu-gitu sama. Orang bilang, lucu. Sebetulnya Tuhannya benar. Ini orang-orangnya yang salah-salah. Kok jadi nggak mau jadi terima Tuhan? Kan bego sendiri, bodoh sendiri. Gitu. Jadi ini juga firmannya bagus. Sebab Tuhan kan berapa kali bilang, hukum Taurat, jadi perjanjian lama yang kita bilang, sebetulnya perjanjian lama kan Tuhan bilang, aku datang bukan untuk membatalkan, tapi untuk menggenapi. Satu iota pun tidak akan ini. Lantas di Lukas, Tuhan juga bilang, ini Tuhan Yesus yang ngomong loh, lebih gampang langit bumi berlalu daripada satu titik dari hukum Taurat dibatalkan. Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Kalau ada yang misalnya nggak percaya sama saya ya, jadi saya kasih tahu itu ayatnya ini, yang tadi Matius 5:17 yang Yesus bilang saya datang untuk menggenapi, satu iota pun nggak bakal. Yang itu di Lukas 16:17 bahwa lebih gampang langit dan bumi berlalu daripada satu titik dari hukum Taurat dibatalkan. Ya, jadi kita semua suka mikir, aduh ini mau kiamat, tapi lebih gampang itu daripada ini Ya, satu Lukas titik. 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Jadi kalian mesti tahu, di pandangan Tuhan semuanya, dan waktu dia ini sama setan, dia kan pakai Taurat, pakai perjanjian lama ya waktu itu kan. Oke, lantas kita berdoa, kita tahu ya di Matius 7 ayat 7 ya, yang mintalah maka akan diberikan, carilah akan mendapat, ketoklah pintu dibukakan. Jadi tetap doa dan kitab suci, tapi makanya kita kok doa tuh yang cocok sama kitab suci. Jangan doa, Tuhan itu orang kurang ajar, bunuh aja, itu nggak sesuai dengan kitab suci ya. Jadi, nah lantas yang ketiga tuh pengalaman hidup. Pengalaman hidup tuh ada dua. Ada masa sulit, ada orang sulit. Dua macam ya. Saya belajar kalau masa sulit, keadaan sulit, itu untuk kita mendapatkan pengalaman dengan Tuhan. Tapi orang sulit, itu supaya karakter kita dirubah. Ya, sebab kita kok lihat orang sulit, sakit hati kan bilang, kalau kita sama orang, dan sering orang tuh yang menyebalkan kita itu orang yang dekat dengan kita. Orang yang jauh sama kita, yang kita nggak hormat, kita nggak peduli dia mau apain, apa itu mau jengking, mau apa ya, sebodoh amat sama orang bego. Tapi orang yang kita hormati atau kita cinta, itu yang bikin kita bisa kena sakit gitu ya. Tapi makanya di sini ada dua kan, saya bilang kalau kita menghadapi something, kita bisa bereaksi atau kita berespons. Ya, kayaknya ini khotbah saya terakhir ya. Kamu nggak pernah dengar ya khotbah saya? Itu ya tergantung tuh, you said orang yang dekat kita yang suka nyakit. Yang kita yang jadi. Iya, pengalaman saya, if you nggak mau ngedalemin itu orang, ya bisa sakit. Tapi once we know, what makes him tick, ya kita tuh bisa tahu, oh gara-gara begini dia begitu. Nah itu jadi nggak pengaruh tuh. Nah,
Iya. Soalnya saya lihat ini, Melia tuh dulu tuh gampang sekali masih di gereja. Mau inilah benci. Oh, benci. sama Eko juga benci dia. Ya, makanya terus saya ajarin, find out kenapa dia begitu. Soalnya di tempat kerja ini tuh ada satu nenek-nenek yang suka ngomel-ngomel. Ternyata tuh dia ada masalah di rumah. Nah, kadang-kadang orang tuh bawa masalahnya tuh di tempat kerjaan tuh gimana. Nah, once we put effort into it to understand, where he's coming from tuh, kita tuh nggak itu sakit hati. Makanya tuh kalau saya perhati itu banyak orang Kristen ya, yang keluar gereja ya, gara-gara dia tuh nggak mau spend time ya, untuk tanya sama Tuhan, kenapa ini orang begini? Langsung gua sakit hati sama ini orang, langsung gerejanya yang disalahin. Keluar dari gereja. Padahal sometimes dianya pandangannya juga Iya, aneh. makanya kadang-kadang dia yang bego. Iya. Ya, tapi makanya karakter itu akar katanya itu dari dipahat. Iya. Ya. Jadi kita itu Tuhan itu selalu menghadapkan kita supaya kita lulus ujian. Iya. Ya. Jadi apa itu ada orang ceritanya dia beli satu kayu gede. Katanya berapa tahun atau berapa bulan kemudian temennya datang. Jadi patung bagus banget. Dia bilang, wow, bagus banget kamu bisa ngerubah. Dia bilang, enggak, saya nggak ngerubah. Emang udah ada di dalamnya, saya cuma ngilangin yang nggak perlu. Jadi sisanya ya itu. Nah, kayak itu kita sekarang kan percaya Tuhan hidup di dalam kita. Tapi masih banyak dari kita itu yang kayak kayu itu yang masih mesti dipergi-pergiin gitu ya. Jadi makanya saya bilang kalau kita tuh tadi antara reaksi dan respons. Kalau reaksi itu biasanya karena ini ya, emosi. Langsung orang kurang ajar kita ini. Tapi kalau respons itu kita berdiam diri. Kita mikir. Dan nomor satu juga nanya Roh Kudus. Why Tuhan gini? Atau kita juga baca firman. Jadi semua kita perbuatan itu berdasarkan itu. Jadi kalau kita suka melihat ada orang, lihat orang nyebelin gitu, atas wah dia udah nulisnya yang enggak. Itu takutnya. Ya, dan berarti kita tuh kok sama Tuhan dikasih ujian, itu kan buat naik kelas. Ujiannya nggak lulus, bakal berkecimpung situ. Tambah lama tambah banyak orang yang nyebelin. Tambah banyak, jadi kita tambah ngeliat gitu kan. Jadi biarlah kita bisa tahu yang tadi makanya saya cerita, tapi ini sama sekali nggak nyebelin. Tapi maksudnya ke yang perkara Bel, hati itu sampai gedek. Ini kok kita dirugiin sama orang lain kok, malah dia ngebela-bela. Ibaratnya malah kalau saya berani bertindak, dia bakal marah sama saya, kan aneh. Padahal saya kan on his team, kan uang kita berdua sebetulnya. Tapi itulah kita mesti belajar supaya kita bisa naik kelas ya. Jadi itu kita ngelihat. Jadi yang kita juga belajar, Tuhan bilang kan semua kejadian Tuhan turut bekerja. Jadi kalau misalnya kita ada keinginan sesuatu, kita pergi ke orang, gak dikasih, bukan tuh orang geblek. Ini Tuhan lagi mau ngajarin saya apa? Sebab di sini kan bilang Tuhan bekerja sama mendatangkan kebaikan, bukan kenyamanan lah, bukan keinginan kita terjadi, tapi kebaikan. Nah, kebaikan apa itu? Menjadi serupa Kristus kan? Tapi bagi mereka yang mengasihi Dia, bukan mengasihi diri sendiri, bukan keinginannya yang terjadi, dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Maybe kita bisa salah, kita sangka ini rencana Tuhan. Tapi who knows kan? Tuhan, yang saya dulu juga ada orang dari Malaysia kan pernah ngajarin. Dia ngajarin tentang Yusufnya Maria. Yusufnya Maria kan tunangan sama Maria. Tato nggak tahu gimana Maria pergi ke Elizabeth. Berapa lama ya? 3 bulan atau 6 bulan ya? Balik-balik Maria hamil. Nah, sebetulnya kok sebagai laki kan nggak tahu ada. Makanya dia kan sangka, tapi dia dasar orang baik, makanya dia sangka dia mau menceraikan Maria secara diam-diam. Tapi dia mau berbuat itu kan nggak salah.
Orang bayangin, Iya. pergi-pergi kemana, totonya hamil. Tapi Tuhan tuh bakal campur tangan. Kan Tuhan ngimpiin, no, jangan, ini emang anaknya Tuhan. Jadi makanya kita itu sebagai, kalau kita benar mencintai Tuhan, kita mau melakukan apa yang Tuhan ini, kalau sampai kita salah keputusan, Tuhan campur tangan. Kita nggak usah takut. Pokoknya kita berbuat sesuai yang Tuhan mau kita berbuat. Dan itu kan di 29 kan dibilang, supaya kita menjadi serupa Kristus. Jadi kita bisa serupa Kristus tuh, ini, kita tuh selalu mengasihi Tuhan, terpanggil sesuai dengan rencananya, dan kita percaya, beriman, Tuhan turun tangan. Jadi kalau ada something, kita berasa ini yang bagus, ini ngasih ide orang. Orangnya nggak mau ngikutin. Kalau saya dulu terus terang, saya suka ngomong, ya dulu kan kita di Deacon gitu. Saya berasa saya bener banget. Tapi kalau yang lain bilang enggak, saya mikir nanti Tuhan yang kasih lihat, nggak saya yang mesti, ya siapa yang benar. Dan lagi, maybe, misalnya ya, ini kan Pak Surjo yang jadi pastor, saya kan cuma deacon. Kalau Tuhan mau keputusan saya yang selalu terjadi, ya saya yang jadi pastor, Pak Surjo jadi deacon, iya kan? Tapi ini Tuhan udah menetapkan gitu, kita masing-masing cuma bagian kita gitu ya. Nah, oke, lantas yang ketiga, dan makanya kita tuh bisa ngelihat kalau kita orang yang sering menghakimi orang. Sebetulnya di Tesalonika 4 ayat 11 itu dibilangin, jangan ikut campuran orang lain. Lantas di Petrus juga dibilangin, jangan kamu jadi pengacau. Pengacau itu sama-sama pembunuh semua. Lantas kalau kamu bahasa Inggrisnya, pengacau itu busybody. Jadi seksi repot. Semua orang kayaknya dunia nggak berputar kalau mereka nggak campur tangan. Saya ingat itu pernah si Joyce Meyer bilang, dia dulu gitu. Akhirnya Tuhan bilang, yang juru selamat dunia itu kamu atau saya sih? Kok kayaknya nggak ada dia? Kayaknya takut semuanya jadi rusak gitu. Jadi di situ Joyce Meyer sadar, iya. Emang kalau Tuhan suruh, ya kita ngomong. Tapi jangan kayak kita nih yang paling benar. Yang ini, itu janganlah. Nah, yang ketiga, itu melakukan pekerjaan Kristus. Kan Kristus bilang, pikulah kuk yang kupasang. Ya. Nah, kuk itu apa? Kuk itu kan yang kayu antara dua lembu kan buat bajak. Biasanya tuh petani itu taruh satu lembu yang udah jinak, yang udah tua, udah genah, yang satu yang masih baru. Nah, biasanya yang baru itu kan nggak seneng mesti ngikutin bajak itu meronta-ronta. Tapi kok dia meronta, itu kok neken dia, bikin dia tambah sakit. Jadi akhirnya kan ya orang ya kalau nggak bebal ya sadar juga lama-lama tambah dia meronta tambah sakit, selalu gitu caranya. Dan kuk itu apa bagusnya? Kuk itu kan menghasilkan, menggemburkan tanah hati kita sehingga kita bisa produksi lah. Ya kayak sawah jadi produksi semua. Jadi makanya Tuhan memberikan kita kuk itu sebetulnya sesuatu yang jadi produksi. Dan ini saya melihat makanya kalau kita bisa jadi serupa Kristus itu memang orang suka bilang, mana mungkin. Ini juga ada di Matius 5:48 ya, waktu itu saya juga ngomong. Coba buka 5:48. Matius 5:48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Oke. Ini perkataan Yesus loh ya, bukan perkataan siapa-siapa. Ini karena itu apa? Haruslah kamu. Haruslah. Tuhan nggak bilang karena itu hendaklah, atau nggak bilang karena itu alangkah baiknya kalau engkau menjadi sempurna. Tapi ini haruslah engkau sempurna. Kalau Tuhan bilang gitu, berarti ada kemungkinan. Emang dengan kekuatan kita tidak mungkin, tapi Tuhan sudah menjanjikan kasih karunia itu yang memampukan kita bisa melakukan semua firman Tuhan. Ya. Dan lagi yang tadi yang 28 itu yang Tuhan turut bekerja supaya kita semua jadi Kristus.
Jadi sebetulnya saya balik lagi seperti yang bulan lalu saya ngomong bahwa Tuhan punya original rencana kita itu dijadikan serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan sekarang kepingin kita balik ke sana. Tapi makanya kadang-kadang kayak setan itu bikin tipu muslihatnya ini ya kan, aduh sombong amat, mana mungkin kita jadi Tuhan. Kalau Tuhan bilang mungkin, bukan karena mungkin gitu. Jadi biarlah kita bisa membuat goal ke sana. Jangan kita, oh ya nggak mungkin, itu enggak. Sehingga kita semua bisa menjadi utusan Kristus dan menjadi berkat bagi sekeliling kita. Amin. Oke, ada yang mau nambahin? Iya. Bukan nambahin, tapi rasanya tambah lama, tambah tanggung jawab sama Tuhan lebih besar. Kita mesti lebih mengerti akan itu kesempurnaan kepada Dia, seperti Dia. Tapi saya bilang ya kayaknya makanya cara Tuhan tuh lain. Bukannya dengan kita tambah ngotot, malah kita tambah berserah. Sebenarnya Kita gitu. bisa. Bukannya kita tambah. Jadi di Tuhan itu semuanya asal kita berserah, kita tahu bahwa kita hanya mau meninggikan Dia, itu semua bisa kejadian. Tapi kok kita lebih mikir, oh iya mau gini, mau gitu, ya. Jauh dari Tuhan. Iya, Iya. tambah jauh. That's why you cannot like that. Tapi terutama memang kalau kita sebagai suami istri itu ya, itu akunya tuh ya sama temen lah, sama siapapun, akunya kita tuh kan selalu kelihatan gede gitu. Oh saya yang benar, oh saya lagi mau gini mau gitu. Tapi itu kalau kita berserah antara suami istri sama teman sama apa, itu semua bisa berjalannya ya. Tadi mungkin disebut kita bisa mengerti itu orang tuh gimana gitu. Itu rasanya memang kita mesti menyerahkan. Apa yang kita ada di hati kita, Yes. serahin semua. Tuhan akan bukain semua. Yes, ya emang kita That's why you- sedikit ngomong. Ya. Iya. Ya, jadi kalau kita tuh ribut atau apa, udah jangan pernah bilang saya yang benar kamu yang salah. Kita nggak ada ngomongan gitu-gituan. Kita selalu reconcile gimana supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi nggak cuma lagi Tapi mau juga menang-menangnya sendiri. Bukan salah atau benar juga ya, tapi tambah lagi wah lu lebih pintar, gue lebih bodoh, gue lebih bodoh dan lebih pintar. Itu kan banyak kan isinya. Kebanyakan orang gitu. Ya ini kan persoalan kalau kita mau maju kan gitu. Kita mau maju begitu, jangan begitu. Iya. That's why. Ngomongnya selalu gitu. Kita fokus bukan buat Wah, kita ngajarnya sendiri. nggak benar, Fokus ini sama nggak yang benar. di atas yang ciptain kita semua. Yes. That's why. Kalau Atau Hati hati kita kan dari Dia, bukannya Iya. dari. Kalau kita berserah nanti Tuhan yang orchestrate, Iya. jadi beres lagi. That's why. Maunya kan begitu Tuhan. Tapi makanya maksud saya yang tadi saya kasih kesaksian itu sebabnya itulah yang saya udah ngomong berkali-kali. Kok Tuhan bisa orchestrate ya, yang bisa nggak masuk akal gitu. Kok bisa? Tuhan itu tidak masuk akal, tapi manusia memang Iya. tidak masuk akal, tapi Tuhan. Tuhan selalu tahu.